Saya mundur. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas PTM 02. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil dari proyek yang telah dilaksanakan hari Jumat kemarin, tepatnya di ISEL, yaitu adalah membuat alat egg drop. Nah, jadi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Golda Merstein. Yang kedua ada Novala Pasifari atau saya sendiri, dan yang ketiga ada Reza Juniawan. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh Golda Mersten. Silakan untuk Golda Mersten. Ada pula tujuan dari percobaan ini adalah membuat sebuah alat untuk melindungi telur ketika dijatuhkan dari ketinggian tertentu, serta merancang alat tersebut agar bisa jatuh tepat di posisi yang telah ditentukan. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan ini, yang pertama adalah 20 buah sedotan dengan harga 2.000, 1 buah selotip bening dengan harga 2.000, 1 buah gunting gratis, 1 buah cutter gratis, 1 foam tape gratis, 2 lembar bubble wrap gratis, 1 buah lakban hitam seharga 5.000, 2 butir telur seharga 4.000. Jadi total dari percobaan ini yang dikeluarkan ada Rp13.000. Lanjut, untuk dasar teori untuk percobaan ini, yang pertama adalah momentum. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Momentum merupakan hasil kali massa benda dengan kecepatan benda pada waktu tertentu, dan termasuk besaran vektor. Momentum dapat dirumuskan dengan P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa benda, V adalah kecepatan benda. Yang kedua ada impuls. Impuls adalah perubahan momentum atau gaya yang mengubah suatu momentum. Impuls adalah hasil kali gaya impulsif dengan selang waktu gaya tersebut bekerja, dan termasuk besaran vektor. Impuls memiliki rumus I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls, F adalah gaya impulsif, delta T adalah selang waktu gaya. Oke, untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Novala Pasifari. Jadi untuk teori yang kedua itu adalah gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi ini memiliki pengertian bahwa gaya yang menyebabkan suatu benda ketika benda tersebut berada di bumi, karena bumi itu sendiri mempunyai percepatan tertentu, yaitu yang besarnya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, yang mana ketika suatu benda itu memiliki massa, otomatis sesuai dengan hukum Newton yang kedua, ya, di mana jumlah gaya itu adalah M dikali A, ya, atau massa dikali percepatan, yang mana ketika ada suatu percepatan yang terjadi pada suatu benda tersebut, dan benda tersebut memiliki massa, maka benda tersebut itu akan mengalami gaya gravitasi atau mengalami gaya gitu. Tapi kalau misalkan si percepatannya itu dalam bentuk percepatan gravitasi bumi, maka gaya tersebut itu dinamakan dengan nama gaya gravitasi. Nah, sebenarnya gaya gravitasi ini dapat pula dituliskan gitu ya, untuk misalkan ada dua buah planet gitu yang saling mempunyai jarak r, ya, dan planet tersebut misalkan Bumi dan Mars gitu ya, dan Bumi itu memiliki massa sebesar M1, dan si Mars itu memiliki massa sebesar M2, yang mana nanti untuk rumus dari gaya gravitasi yang ditimbulkan karena adanya kedua planet ini, ya, ini besarnya itu adalah G besar dikali M1 kali M2 per R kuadrat, yang mana G besar itu adalah tetapan gravitasinya. Dan untuk M1 dan M2, ya tadi M1 adalah massa bumi, dan M2 itu adalah massa si Mars.
Dan untuk arah dari gaya gravitasi ini itu adalah dia saling berlawanan arah ya, tapi besarnya itu sama. Jadi si gaya gravitasi yang dialami oleh bumi itu adalah misalkan dia arahnya ke kanan, besarnya sekian, dan yang dialami si Mars itu misalkan arahnya ke kiri, besarnya sekian, dan itu besarnya sama. Namun arahnya aja yang berbeda. Oke, selanjutnya teori yang selanjutnya adalah mengenai tekanan ya. Jadi pengertian dari tekanan itu sendiri adalah suatu besaran fisika yang mana itu merupakan hasil dari pembagian antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan dibagi dengan luas permukaan benda tersebut yang dikenakan pada benda tersebut. Oke, jadi tekanan pada suatu benda itu akan makin besar, akan makin besar ketika si luas permukaan benda itu semakin kecil. Itu sebabnya ketika bebek kan itu memiliki bentuk kaki yang lebih besar ya, atau lebih luas, bidangnya lebih luas daripada ayam, yang menjawabkan si bebek ini lebih mudah berjalan gitu di lumpur daripada si ayam, karena kan lumpur ketika diinjak itu dengan gaya yang kecil ya, atau tekanan kecil itu akan bisa menahan. Tapi kalau misalkan tekanan yang diberikan pada lumpur itu adalah besar gitu ya, itu lumpurnya bakalan ke bawah gitu, bakalan menenggelamkan kaki yang menginjaknya gitu. Jadi eh, kenapa bisa begitu? Karena memang hal tersebut itu bersesuaian dengan rumus dari tekanan itu sendiri, yaitu tekanan itu rumusnya adalah gaya per luas dari permukaan. Nah, oleh sebab itu eh, tekanan dan luas permukaan ini dia saling berkebalikan ya, yang dimana ketika si tekanan itu besar ya, dan ketika si luas permukaannya itu kecil, maka si tekanan itu akan bertambah besar. Nah, selanjutnya teori tentang mengenai torsi itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Reza Juniawan. Silakan. Oke, untuk torsi sendiri, pengertian dari torsi itu sendiri adalah suatu besaran fisika yang merupakan hasil dari perkalian cross produk antara gaya yang bekerja pada benda dan jarak gaya tersebut dengan titik pusat rotasi. Oleh karena itu, arah gaya harus tegak lurus dengan jarak antara gaya dan titik pusat rotasi. Rotasi juga dapat dinyatakan sebagai perkalian antara momen inersia suatu benda dengan percepatan sudut yang dialami oleh benda tersebut. Torsi dapat dinyatakan dengan persamaan I sama dengan torsi per percepatan sudut. Eh, Momen inersia suatu benda berbeda-beda tergantung dengan bentuk, massa, jari-jari, dan panjang benda tersebut. Oke, lanjut. Oke, berikut contoh momen inersia pada bentuk-bentuk benda yang berbeda. Oke, prosedur percobaan. Pada praktikan yang sudah kami jalani, praktikan pertama menuju ke lantai 2 gedung iCell. Terus praktikan kedua menunggu di bawah untuk memberikan instruksi di mana letak penjatuhan telur agar telur dapat jatuh di sasaran yang telah dibuat. Selanjutnya, praktikan ketiga bertugas untuk mendokumentasikan semua percobaan yang sedang diujikan. Setelah dirasa alat akan tepat jatuh di sasaran, praktikan pertama melepas alat tersebut. Ketika alat sudah mencapai tanah, semua praktikan memeriksa telur yang ada pada alat tersebut apakah pecah atau tidak dan mencatat hasilnya. Berikut zona yang harus ditempatkan ketika menjatuhkan alat. Untuk proses pembuatan produk dari kelompok kami, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah yang sesuai. Yang kedua, lapisi telur dengan bubble wrap. Yang ketiga, memotong sedotan sesuai dengan panjang yang bersinggungan dengan telur. Yang ketiga, memotong sedotan sesuai dengan panjang yang Yang keempat, menggabungkan sedotan hingga membentuk struktur telur yang berbentuk 5 segitiga. Yang kelima, sebelum struktur terbentuk, masukkan telur terlebih dahulu pada limas tersebut. Selanjutnya, melapisi telur kedua dengan bubble wrap.
Yang ketujuh, menggabungkan dua sedotan menjadi satu. Selanjutnya, 8, menyatukannya dengan struktur telur pertama. 9, buat struktur telur kedua dan tempelkan di bagian bawah struktur pertama. Dan yang terakhir, menggunakan foam tape pada ujung semua sedotan. Oke, untuk bagian selanjutnya itu adalah alasan pemilihan seluruh darat. Jadi apa sih alasan kami untuk memilih alat yang seperti ini untuk praktikum kali ini, yaitu membuat alat egg drop. Nah, jadi alasan kami itu membuat pelindung telur seperti ini, yang seperti itu adalah karena dengan struktur tersebut ya, impuls yang diterima oleh alat tersebut itu akan diteruskan ke arah sejajar dengan sedotan. Jadi kita dapat lihat ya ketika si sedotan ini dia menumbuk ke lantai, si sedotan ini yang berhadapan langsung dengan lantai. Oleh sebab itu si sedotan inilah yang menerima impuls yang terjadi antara si sedotan dan lantai. Jadi tidak langsung ke telur, tapi dia diteruskan ke arah sejajar dengan sedotannya. Nah, oleh karena itu, impuls yang terjadi akibat tumbukan yang terjadi yang secara tidak langsung ya, jadi secara tidak langsung, hal tersebut itu menyebabkan, berkurangnya impuls yang mengarah ke si telurnya gitu. Jadi, impuls yang, impuls yang mengenai si telurnya itu bakalan berkurang karena, hal tersebut gitu ya. Nah, jadi, eee, impuls yang diterima si telur ini tidak langsung, lurus ya, secara tegak lurus, menuju si telurnya gitu ya, tapi dia, mengenai si telur dengan, sudut tertentu ya, karena itu disebabkan oleh, si geometris dari alat yang, kami miliki. Nah, selain itu ya, pada ujung sedotan kami itu juga memakai, foam tape ya, yang mana, foam tape tersebut itu bersifat elastis, yang berfungsi untuk mengkonversikan energi kinetik, dari sistem tersebut ya saat bertumbukan dan mengubahnya menjadi, energi potensial pegas ya. Karena kita tahu untuk, energi potensial pegas itu hanya dimiliki oleh, benda-benda seperti per ya, di mana per itu dia kan, eee, merupakan benda yang dapat mengalami perubahan, secara elastis gitu ya. Jadi, dia walaupun telah dikenakan gaya itu bakalan, tetap balik lagi ke, bentuk semulanya itu yang disebut dengan, perubahan elastis gitu ya. Nah, ketika hal tersebut terjadi ya, eee, si energi kinetik yang dihasilkan setelah alat kami itu bertumbukan, ya, itu akan berkurang. Kenapa? Karena tadi, si energi kinetik sebelumnya ya, eee, tepat sebelum bertumbukan dengan lantai ya, alat kami bertumbukan dengan lantai, energi kinetik sebelumnya itu dia berkurang karena energi kinetik sebelumnya itu dirubah menjadi energi potensial pegas yang disebabkan oleh, foam tape yang kami, berikan gitu kepada alat kami. Jadi itu mengurangi energi kinetik, si alat kami ya setelah, terjadinya pertumbukan. Nah, apa sih, akibat dari hal tersebut? Jadi akibatnya adalah ketika si energi kinetik ini berkurang ya, kan kita tahu ya energi kinetik itu adalah rumusnya setengah mv kuadrat gitu ya. Di mana energi kinetik dan, kecepatan suatu benda itu adalah, saling, eee, dia hubungannya itu adalah, sejajar gitu ya. Artinya adalah ketika si energi kinetiknya itu bertambah atau si, kecepatannya itu bertambah, maka si energi kinetiknya juga akan bertambah. Nah, ketika si energi kinetiknya ini berkurang ya, pada kasus kami ya, maka kecepatan alat kami setelah, dia menumbuk ke lantai, itu juga bakal berkurang. Nah, ketika, eee, kecepatan alat kami berkurang setelah menumbuk ke lantai, maka impuls yang ada pada alat kami yang terjadi karena tumbukan antara alat kami dan si lantai ini bakalan juga berkurang karena kan dia tahu bahwa impuls itu adalah, massa dari alat kami dikali dengan delta V, di mana delta V itu adalah, eee, kecepatan setelah si alat kami menumbuk ke lantai dikurang dengan kecepatan alat kami sebelum menumbuk ke lantai. Nah, di sini dapat nih kesimpulannya bahwa ketika si V2-nya atau kecepatan setelah menumbuk lantainya itu diperkecil, maka impuls yang diterima pada alat kami juga bakalan kecil dong, yang menyebabkan, eee, impuls yang diterima pada telur itu juga bakalan kecil dan itu menyebabkan, gaya atau tekanan yang diterima pada telur juga bakalan makin kecil dan itu memperkecil kemungkinan
untuk telur kami itu bakalan terjadi pecah gitu ya atau failure. Nah, selain itu kami juga memberikan bubble wrap ya dengan cara melapisi telur kami dengan bubble wrap. Nah, jadi apa sih gunanya? Jadi sebenarnya sama prinsipnya dengan si foam tape itu, tapi di sini bubble wrap ini dia karena sebagai tambahan aja ya agar memastikan telur kami itu tidak pecah. Jadi prinsipnya sama-sama kayak foam tape, yaitu adalah mengubah energi kinetik sebelum bertumbukan menjadi eh, saat bertumbukan menjadi energi potensial pegas yang karena bubble wrap itu sendiri kan dia dapat berubah, dia dapat mengalami deformasi secara elastis gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin ini adalah data dari hasil percobaan kami ya yang telah dilakukan. Jadi di sini pada saat percobaan telah dilakukan, alat kami berhasil melindungi kedua telur dan untuk zonanya di sini kami hanya mencapai zona 2 karena mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang mana mungkin adanya eh, angin pada saat itu ataupun mungkin adanya kesalahan pelemparan saat saya melakukan praktikum kali ini. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Golda Mersten. Silakan. Baik, untuk analisis percobaan, pada praktek kali ini kelompok kami diarahkan untuk menjatuhkan alat yang kami buat dari lantai 2 gedung ASL. Setelah itu, salah seorang dari kelompok bertugas di bawah untuk mengarahkan alat agar jatuh tepat pada zona sasaran. Setelah itu, kami dapat menjatuhkan alat tersebut. Setelah melakukan percobaan ini, didapatkan hasil bahwa kedua telur yang berada di dalam rangkaian sedotan tersebut tidak pecah ataupun retak. Begitu juga pada rangkaian sedotan, terutama pada ujung-ujung sedotan, tidak ada yang mengalami kerusakan. Selain itu, posisi jatuhnya alat terdapat pada zona 2. Hal ini membuktikan bahwa rangkaian yang kami buat terbukti dapat mengurangi impuls yang diterima oleh telur, serta penambahan foam tape pada ujung rangkaian sedotan juga dapat membantu untuk meredam impuls yang diterima tiap-tiap ujung sedotan sehingga dapat meminimalisir terjadinya patah pada ujung sedotan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulannya. Jadi apa sih kesimpulan yang kelompok kami dapat setelah melakukan praktikum kali ini? Yaitu yang pertama, kesimpulannya adalah struktur sedotan yang kami gunakan pada praktikum kali ini untuk membuat alat egg drop itu terbukti ampuh ya. Terbukti ampuh, dia itu berfungsi untuk sebagai mengurangi impuls yang diterima oleh telur dan kesimpulan tersebut dibuktikan dengan hasil dari alat kami yang dapat melindungi kedua telur dengan sempurna tanpa adanya pecah sama sekali. Nah, selain itu kesimpulan yang dapat kami simpulkan itu yang kedua ada foam tape ya. Foam tape yang kami berikan pada alat kami juga terbukti bekerja dengan baik ya. Karena dengan adanya foam tape tersebut setelah kami melihat hasil percobaan yang telah dilakukan, pertama foam tape tersebut itu dapat mengurangi impuls yang diterima oleh telur dan juga foam tape tersebut juga menyebabkan si alat kami ini tidak terlalu jauh berpindahnya dari titik awal si alat ini pertama kali bertumbukan. Jadi dia tidak terlalu jauh berpindah setelah dia mengalami pertumbukan. Nah, dan yang ketiga peran dari bubble wrap juga tidak kalah pentingnya pada praktikum kali ini, yang mana peran dari bubble wrap tersebut itu adalah tadi ya, yaitu mengurangi impuls yang diterima pada telur ya, pada saat si alat ini dia menembus lantai dan pemberian bubble wrap itu juga terbukti ampuh karena alat telur yang kami punya ya masih utuh ya karena kami menggunakan dua telur dan dua-duanya itu masih utuh tanpa ada yang pecah sama sekali. Oke. Eh, Mungkin sekian ya dari kelompok kami ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Eh, Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.